Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan mendengarkan sermon today yang berjudul Siapa yang Terbesar. Siapa yang terbesar? Saudara-saudara, berbicara siapa yang terbesar, tentunya kita sebagai manusia mungkin di dalam hati kecil kita, walaupun kita ucapkan tidak, tetap dalam hati kecil kita mempunyai satu semacam kerinduan untuk yang menjadi lebih istimewa, lebih besar, bahkan yang terbesar. Tentunya dalam pandangan dunia, inilah yang banyak dicari-cari oleh orang, yaitu mencari atau merebut posisi, mencari kedudukan, mencari kekayaan sehingga kita bisa jadi terbesar, atau mencari kekuasaan atau power, itu juga yang banyak dikejar-kejar orang, atau mencari kehormatan. Dalam mencari ketiga hal yang saya katakan tadi, itu kadang dibentuk melalui suatu usaha yang kadang-kadang harus saling sikut menyikut, jegal menjegal, bahkan melanggar hukum, termasuk hukum Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau tadi kita berbicara mengenai pandangan dunia, sekarang menurut pandangan Tuhan bagaimana? Apakah yang terbesar di dunia, yang terbesar secara manusia kita lihat itu menurut pandangan Tuhan, apakah dia juga termasuk yang terbesar atau tidak? Coba kita baca di dalam Matius 18 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Karena kalau kita baca, kita tahu bahwa dalam kerajaan surga yang terbesar itu hanyalah Tuhan yang disembah dan dimuliakan, tidak ada lain. Tetapi kalau di dunia yang terbesar itu bagaimana? Kita baca di dalam Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5. Ayat yang pertama, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ayat yang kedua, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ayat yang kelima, dan barang siapa yang menyambut seorang anak seperti ini, tetapi di dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi ingat saudara-saudara, ada juga ayat, yaitu ayat yang ke-6 dalam Matius 18. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, yang percaya kepadaku, terlebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Jadi yang diumpamakan atau diceritakan oleh Tuhan Yesus, bahwa orang yang diikatkan di lehernya batu kilangan, itu batu gilingan, ditenggelamkan ke laut, menderitanya luar biasa. Nah, bagi orang-orang yang menyesatkan anak kecil ini, jadi anak-anak yang diajar satu kejahatan mulai dari kecil, disesatkan pikirannya, hati-hati, dosanya sangat besar. Nah, saudara-saudara, kita tahu kenapa Tuhan Yesus mengambil contoh anak-anak. Bukan mengambil contoh orang-orang yang sudah terkenal, orang-orang yang sudah dewasa, dan mungkin cukup punya nama. Tetapi kenapa anak kecil ini? Kita tahu anak kecil, kalau kita orang-orang yang sudah dewasa ngumpul-ngumpul, cerita-cerita, biasa anak kecil itu datang dekat-dekat, itu anak itu diusir, pergi sana anak-anak, pergi main di sana. Saya juga waktu kecil begitu, kalau kita datang di orang-orang yang sudah dewasa, keluarga yang sudah dewasa, sudah tua, kita dekat-dekat, biasa diusir, sudah pergi sana, anak-anak tahu apa, main-main di sana. Jadi, tetapi Tuhan Yesus mengambil contoh ini justru anak-anak yang jadi contoh. Kenapa saudara-saudara? Anak-anak itu lugu dan polos. Mereka berkata apa adanya. Saya ingat ada satu ketika teman saya punya kemenakan,
Dia bilang kalau ini dia dicari, bilang tidak ada. Kalau dia dicari, bilang tidak ada. Tetapi ketika orang yang mencarinya itu membujuk dengan gula-gula, langsung dia bilang ada di dalam. Jadi saudara-saudara, anak kecil itu memang terlalu polos, ya juga gampang dikibuli. Makanya Tuhan mengatakan, siapa yang menyesatkan anak-anak kecil ini, lebih baik baginya ditenggelamkan dengan batu kilangan yang diikat pada lehernya. Jadi saudara-saudara, Tuhan mau kita seperti anak kecil ini, tidak pandai bersandiwara, berkata apa adanya, dan tidak ada kelicikan, dan tidak ada kemunafikan pada anak-anak itu. Tuhan mau kita di hadapannya bersikap polos dan tidak munafik. Kemudian anak kecil itu juga, saudara-saudara perlu ketahui, dia itu rendah hati. Anak-anak yang namanya anak-anak suka bermain dengan sesama anak-anak dengan tidak melihat status sosial dari anak tersebut dan status sosial dari orang tuanya. Anak-anak itu tidak sombong. Malah orang tuanya kalau merasa hebat anaknya, dia adalah mempunyai status sosial yang tinggi, mungkin dia larang anaknya bermain, tapi anak-anak itu heran tentunya, kenapa ini papa mama begini. Kemudian anak-anak juga mempunyai sifat yaitu mudah mengampuni. Anak-anak sangat mudah bermain satu sama lain kembali dengan akrabnya, padahal barusan mereka berantem. Sesudah berantem satu sama lain, mereka mudah bermain bersama dan tidak menyimpan dendam. Tidak ada dendam dalam hati anak-anak itu. Alias anak-anak itu tidak pendendam dan mudah memaafkan dan saling memaafkan. Nah, saudara-saudara, kita lihat selanjutnya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa di dalam Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5 ada dikatakan, barang siapa menyambut aku, menyambut seorang anak ini seperti menyambut barang siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi saudara-saudara, kita tahu bahwa anak-anak itu perlu kita bentuk, perlu kita layani, perlu kita didik. Di gereja ada namanya pelayanan sekolah anak, sekolah minggu, pelayanan anak-anak. Saudara tidak bisa memandang enteng, karena melayani anak-anak, kita membentuk karakter anak-anak, sehingga ketika dia dewasa, dia akan ingat terus dan berakar di dalam hatinya, imannya bertumbuh. Dikatakan pelayanan anak adalah itu seperti pelayanan yang tulus. Ketika kita melayani anak-anak itu, anak-anak yang kita layani itu adalah tidak ada maksud terselubung dalam hatinya. Kalau kita layani dengan baik, dia tahu ketika dia ikut dalam pelayanan, dia ikut di dalam kita mengajar, mendidik mereka, mereka dengan tulus mengikuti kita. Apa yang kita bilang, mereka mendengar dengan polos. Tidak ada yang terselubung dalam hati. Anak-anak ini mungkin pikir, ikut saja, yang penting gurunya senang. Tetapi mereka mengikuti dengan tulus. Tidak ada yang terselubung dalam hati anak-anak itu. Bahkan mungkin gurunya yang bisa ada maksud terselubung. Makanya saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan, atau Tuhan Yesus menaruh perhatian yang sangat penting terhadap anak-anak itu. Jadi saudara-saudara, sebagai kesimpulan bahwa yang pertama, kita diminta oleh Tuhan bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Menjadi seperti anak kecil ini bukan secara fisik, tetapi kita menjadi anak kecil yang dianggap oleh Tuhan bersikap yang polos, tidak ada kemunafikan dalam hati kita, tetapi kita tulus di hadapan Tuhan, tidak bermunafik. Oleh karena itu kita perlu bertobat. Sesudah bertobat, kita mempunyai hati yang murni di hadapan Tuhan, tulus dan tidak ada sifat yang munafik. Yang kedua, merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Merendahkan diri juga, anak-anak kecil ini kan mereka mau bermain satu sama lain itu karena mereka tidak pikir siapa orang tuanya. Yang penting sama-sama anak-anak mereka bermain satu sama lain. Justru orang dewasa
yang merasa mungkin status sosialnya tinggi, dia rasa mungkin tidak cocok bermain dengan atau bergaul dengan si A dan si B yang status sosialnya rendah. Tetapi di sini dikatakan, yang poin yang kedua adalah kita perlu merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Kembali bukan menjadi sifat seperti kanak-kanak, tapi menjadi seperti anak kecil yang tulus dan tidak ada kemunafikan di dalam pikiran dan hati kita. Yang ketiga, menyambut anak kecil dalam namaku. Jadi berarti ia menyambut aku. Jadi saudara-saudara, menyambut anak kecil ini ketika kita melayani mereka, kita membimbing mereka, kita mendidik mereka, itu dikatakan menyambut anak kecil dalam namaku, berarti ia menyambut aku. Ketika kita melayani mereka di sekolah minggu, mendidik mereka, mempunyai hati yang takut akan Tuhan, itu dikatakan berarti ia menyambut aku. Berarti sangat besar perhatian Tuhan kepada anak-anak ini. Karena memang terus terang, anak-anak inilah yang ketika dia menjadi besar, dia bisa menjadi soko guru gereja, dia bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan, dan menjadi penerus generasi bangsa. Sekian renungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, syukur hanya kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Firman-Mu bisa menjadi penuntun kami, menyadarkan kami agar bertindak lebih baik dan ke depan dapat menjadi lebih baik. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.